Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi warga Buleleng yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk pertama kalinya di Guntur ya? Iya, betul. Pak Wiran aja ini baru pertama kita di Guntur. Iya, baik. Mitra 104,6 FM. Kita mungkin masyarakat pendengar mungkin masih asing, padahal Tiki Yasa ini sudah tiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam, putar-putar dengan merek atau logo Tiki Yasa Polres Buleleng. Tapi ada juga sebagian masyarakat yang masih bertanya-tanya, apa sesungguhnya Tiki Yasa? Tadi pagi saya udah ada yang nelpon, apa itu Tiki Yasa Pak Dok? Silakan Komandan. Jadi Tiki Yasa ini adalah pendidikan dan rekayasa. Nah, pendidikan kita untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat maupun anak sekolah ini untuk lebih tertib mengenai lalu lintas, baik itu pembuatan SIM, STNK, semuanya pokoknya yang mengenai lalu lintas. Nah, sedangkan rekayasa ini apabila jalan di aspal, nah, kira-kira di mana solusinya, apakah harus ditutup atau dialihkan. Nah, itu tugas kita yang mempunyai pemikiran akan diapakan ini, akan dikemanakan ini. Nah, itulah Tiki Yasa, pendidikan dan rekayasa. Kemudian beberapa minggu kemarin saya dengar bahwasannya Polres Buleleng juga mengirim polisi sahabat anak, ya, polisi kecil, Ya, Polcil. betul. Gimana kabarnya sekarang? Jadi Polcil ini kita dapatkan istilahnya pilihan ya, 3 orang perwakilan dari Buleleng untuk Polcil nasional, dan kemarin pun sudah tampil di depan Interpol. Ini sangat membanggakan, dan bagian ini loh wakil Buleleng yang terpilih, kebetulan SD 3. Jadi SD 3 Banjar Jawa ini anak didiknya ya, dari para orang tua dan para guru, kepala sekolah sangat mensupport. Jadi kita pun tidak ragu-ragu untuk mempromosikan ke depan. Ada tugas tambahan buat mereka nanti setelah sukses menjadi wakil Buleleng? Saya harapkan dia bisa menjadikan contoh pada teman-temannya apa yang dia dapatkan selama karantina 20 hari, baik disiplin, mental, karakter. Nah, ini bisa menjadikan contoh untuk teman-temannya yang lain agar bisa ya minimal seperti dia, gerakannya, disiplinnya, dan taat sama aturan. Baik, Komandan. Nah, kemudian terkait dengan ketaatan masyarakat di Kabupaten Buleleng, terutama pengguna jalur lalu lintas untuk melaksanakan safety riding di Buleleng. Pengamatannya selama ini gimana? Nah, ini setelah saya evaluasi beberapa bulan, memang tingkat kecelakaan di Buleleng ini sangat meningkat. Pertama, memang kesadaran dari warga masyarakat Buleleng khususnya itu masih kurang. Dalam artian kurang itu dia tidak menghormati atau menghargai pengendara lain. Contoh misalnya, dia ini jalan dengan kecepatan 40, tapi di tengah, nah, di bel dari belakang oleh pengendara lain. Nah, itu tambah marah dia. Dia bilang, caranya lah urungi pedidi. Nah, ini kesadaran masyarakat yang belum ini, padahal pertama dia sangat membahayakan dirinya sendiri.
keselamatannya dia. Yang kedua, dia menghambat laju kendaraan yang lain. Misalnya ya, kalau kecepatan segitu memang harusnya dia di sisi sebelah kiri. Kalau kecepatannya di atas 50 ya silakan, karena itu sudah tidak akan menghambat pengendara yang lain. Ya, ini apakah meningkatnya kecelakaan karena tidak adanya operasi zebra? Dihentikannya operasi zebra atau gimana nih? Sempat dulu kan sempat turun tingkat laka lantas Buleleng. Ya, betul. Jadi sebetulnya kita tetap operasi setiap hari itu sudah kita lakukan, baik siang maupun malam, kembali ke kesadaran masing-masing pribadi. Meskipun kita sudah setiap hari keliling dengan mobil polisi menyampaikan pesan-pesan kelengkapan diri, keselamatan, siangnya pun kita adakan razia, tetapi itu pun tidak akan mengurangi angka kecelakaan apabila kesadaran dari masing-masing warga atau masyarakat ini belum maksimal. Jadi ibaratnya terlalu gampang gitu ya, padahal itu untuk keselamatannya diri sendiri. Ya mohon maaf Pak Wiratmajid, jadi kemarin saya ngisi di kampus Undiksa. Ini saya masukkan dari dekan. Keselamatan adalah investasi yang paling berharga. Nah, itu saya kemarin dapat sharing dengan dekan Fakultas Ekonomi. Memang sangat-sangat bagus Pak Dekan ini menyampaikan. Jadi keselamatan ini adalah investasi yang paling mahal. Karena apa? Kalau kita terjadi kecelakaan, kemudian cacat ataupun cacat tetap, nah untuk ke depan kita akan susah ya. Masa depan kita akan terhambat, melamar kerjaan karena bodinya sudah cacat. Nah ini kemarin dekan juga saya memberikan masukan ke kita, saya rasa memang sangat betul sekali. Jadi ini juga mengingatkan warga Buleleng bahwa nantinya kita tanggal 16 sampai dengan 29 November kita akan melaksanakan operasi zebra. Nah, operasi zebra ini kriterianya adalah 10 tindakan preventif, 10 tindakan preventif, 80 represif. Nah, jadi apa maksudnya dari semua itu? 80 ke represif ya. Jadi kita mengutamakan ke penindakan. Nah, penindakan agar betul-betul warga ini sadar, tujuannya begitu, agar warga ini aman, selamat sampai tujuan. Itulah tujuan kita untuk mengamankan para pengendara jalan agar sampai di tujuan. Itu maksud dari kita semua. Cuma wawasan masyarakat kadang terlalu pendek. Jadi apa polisi razia terus setiap hari saya jadi terlambat. Nah, padahal kalau dipetik lagi ke depan, jadi sesuai dekan ini adalah investasi ke depan untuk keselamatan. Nah, kalau kita ini kan berarti kalau orang sebetulnya yang wawasannya luas sadar kan, oh iya saya diingatkan sama Pak Polisi bahwa saya harus lengkap, harus pelan-pelan, ikuti aturan, patuhi rambu-rambu. Nah sebetulnya itu kan semakin berat. Ya. Kemudian untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, gimana kabarnya sampai saat ini? Apakah masih berlanjut atau mungkin sudah dihentikan sementara? Terus kita berlanjut. Kemarin habis undangan dari Undiksa beserta Astra Motor,
Sabtu depan kita akan ngisi di Setikes Buleleng. Nah, terus kita juga setiap harinya kita bina usia dini, yaitu TK, baik TK Bayangkari, TK Negeri, TK yang ada di Buleleng inilah. Sudah sejak usia dini kita kenalkan itu aturan ini loh, rambu-rambu ini dilarang berhenti. Nah, itu sudah kita kenalkan untuk pembinaan usia dini. Terus ke sekolah pun tetap kita lanjutkan sampai ke tingkat mahasiswa dan masyarakat terorganisir. Jadi masyarakat terorganisir itu misalnya tukang-tukang ojek, supir-supir bemo, supir bis Singaraja Gilimanuk maupun Singaraja Karangsung. Itu sampai saat ini saya memang lihat di belakang, ya, terutama di tingkat SMA SMK, setiap pagi kemudian siang pada saat mereka pulang sudah ada polisi-polisi atau patroli-patroli sekolah. Memang diciptakan untuk itu. Ya, betul. Jadi ini terobosan kita. Jadi ada namanya Babin Sekolah. Babin sekolah. Ya, Babin Sekolah ini dia satu sekolah itu satu polisi. Nah, jadi dia di sana itu baik pengaturan, penjagaan, dan satu lagi yaitu peneguran. Dalam artian murid yang masuk sekolah tidak pakai helm. Nah, ini kita sudah istilahnya Babin Sekolah ini sudah MOU dengan kepala sekolah atau pihak sekolah. Kalau memang tidak lengkap, tidak disuruh, tidak boleh masuk. Nah, jadi yang misalnya contoh ini SMA mana gitu kan, dia datang nggak pakai helm, nah, spionnya tidak ada, itu Babin Sekolah berhak negur. Berhak ya? Ya, berhak negur dan berhak nanti koordinasi dengan sekolah, tidak boleh masuk. Nah, pulang dulu kamu ambil helmnya. Nah, ini kembali kita untuk sebetulnya hanya untuk melindungi dia supaya masa depannya dia atau cita-citanya dia sampai tercapai. Itu tujuan kita sebetulnya. Ngomong-ngomong soal helm, kesadaran masyarakat Buleleng untuk menggunakan helm gimana lagi? Nah, ini kembali lagi helm. Kemarin waktu dengan Undiksa dan Astra, kita pun membagi-bagikan helm di seputaran Jalan Udayana di traffic light depan kampus ini. Saya rasa kesadaran helm ini ya sudah ada peningkatan lah Pak Wilat Mansyah. Sudah pakai yang SNI, cuma kadang sayangnya talinya aja yang kadang itu Belum anak-anak klik gitu itu belum bunyi klik gitu loh. Padahal itu sangat penting karena apabila terjadi benturan atau ngerem mendadak, itu helm tidak lepas. Jadi dia akan nyangkut dan kepala itu aman, itu tujuannya. Karena laka-laka yang terjadi di Buleleng ini, yang kepalanya hancur, yang gegar otak, itu akibatnya sebetulnya helmnya terlepas dulu, baru orangnya benturan dengan aspal, benturan dengan motor. Nah, ini coba dia masih nyangkut atau klik, nah mungkin minim istilahnya terjadi kerusakan di kepala. Kemudian pendidikan apa yang dilakukan lainnya oleh Tikiasa Polres Buleleng kepada masyarakat, baik itu masyarakat siswa, kemudian kalangan terorganisir seperti tadi disampaikan? Sebetulnya kalau untuk yang ke anak pelajar, ini kembali pendidikan istilahnya tidak hanya sebatas mengingatkan dan menghimbau, tetapi untuk yang lebih dekat lagi adalah para orang tua. Jadi saya harapkan para orang tua berperan apabila anaknya belum cukup umur, belum mempunyai SIM, ya tolonglah diantar atau dijemput, silakan, jangan sampai dilepas sendiri bawa motor. Nah, ini saya rasa tren saat ini
Pak Remaja. Jadi setiap malam minggu itu anak-anak pelajar baik SMA, SMP itu berkumpul di depan Tugu Singa, Jalan Kartini. Nah itu kalau melakukan trek-trekan sih tidak, cuma dia sangat membahayakan dengan apa ya, standing itu ya, kayak freestyle gitu ya, freestyle gitu. Nah itu tanpa pengamanan itu, dalam artian tidak pakai helm, tidak pelindung kaki, tidak ini, nah itu seandainya jatuh ya, yang kasihan dia sendiri dan orang tua. Nah selama ini sudah kita lakukan peneguran setiap malam minggu, sudah kita himbaukan, sudah kita bubarkan. Kembali lagi sebetulnya peran orang tua. Kalau dari orang tua tidak memfasilitasi motor, ya mungkin dia tidak ada di sana. Nah ini kembali lagi sebetulnya kita ingin orang tua agar ikut berperan serta, karena kita sudah tidak intinya menghimbau di sekolah, di jalan pun kita himbau, kita ingatkan, razia pun sudah. Ini apalagi itu loh intinya, kita sudah kalau tidak. Padahal sejumlah orang tua kan sempat dipanggil ke Polres Buleleng untuk mengambil kendaraan sepeda motor brongnya dulu ya. Nah itu betul pernah kita lakukan juga, bahwa istilahnya penindakan itu untuk ininya harus orang tua harus hadir surat pernyataan. Tapi itu apa ya, bukan menjadikan suatu. Nah ini agak susah juga Pak Wiratmanja, karena kita artinya sudah orangnya itu saja juga mengulang dan mengulang. Saya rasa mungkin dia sudah sadar. Nah ini ganti temannya gitu lah. Virusnya udah menyebar. Ya. Iya, oke, baik, terima kasih Komandan. Kemudian soal kawasan tertib hukum KTH yang ada di Kabupaten Buleleng. Jalur roda 2 di Jalan Ahmad Yani ada. Kemudian di Jalan Pramuka juga ada. Ini pengaturannya gimana? Dari sisi fasilitas dulu. Ya. Infrastrukturnya banyak dikeluhkan KTH terutama di Jalan Pramuka. Iya betul, di KTH itu ada sedikit yang untuk roda 2 itu jalan penumpang. Kemarin juga ada orang tua mungkin kaget karena lihat gundukan itu dia terjatuh. Nah ini kita pun sudah menyampaikan baik kepada PU, isu, marilah kita bersama-sama untuk menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Marilah kita jaga bersama-sama. Nah, tapi kembali lagi kalau masalah jalan, bukan polisi Pak Wiratmanja ini, tapi masyarakat tetap polisi. Ujung-ujungnya polisi. Penentuan kawasannya soalnya. Mungkin kalau tidak ada kawasan KTH itu ya masyarakat masih bebas memanfaatkan jalan. Nah ini maksudnya sebetulnya itu kita gunanya ini untuk ketertiban Pak Wiratmanja ya. Jadi roda 2 itu dia tidak mengganggu roda 4 dan roda 4 pun tidak mengambil jalurnya roda 2. Nah itu kan biar lancar. Nah yang kedua juga harusnya kemarin saya sih sudah mengimbau pada kepala sekolah SMA 1 dan SMK 1 agar parkir muridnya di dalam, karena kita sudah pakai kawasan tertib hukum itu jalur roda 2 kan di kiri, nah yang di kanan ini supaya agak longgar untuk mungkin tamunya SMA 1, SMK 1. Jadi kadang-kadang itu parkirnya itu sampai ke Polres, itu sampai ke depan Pura Jagatnate, gunakan badan jalan. Nah ini kemarin saya sudah koordinasi dan pihak kepala sekolah pun sanggup katanya untuk parkir siswa masuk ke dalam. Iya, mudah-mudahan benar apa adanya. Iya betul.
Sehingga KTH itu bukan hanya slogan. Nah, betul. Di balik KTH ada pelanggaran lagi saja. Nah, ini kembali ke ini kita tidak intinya menghimbau masyarakat, mengingatkan, tapi tetap aja ada satu dua yang membandel atau bahkan yang beralasan, oh dekat pak, rumah saya dekat pak, wih ini pak, nah itu berbagai macam alasan dan itu pun tetap kita sebagai penegak hukum dan tetap melakukan baik itu tilang simpati maupun penindakan secara represif. Oke, baik sebelum kita lanjutkan Pak Ibda Okta Mawat dan Mitra 104,6 FM, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan kita.